Halo guys, kembali dengan saya Jai Sidik di channel ini ya. Baik, pada kali ini saya coba membuat sebuah tutorial logo. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, oke jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, share, dan like video-video di channel saya. Oke teman-teman desainer, di kesempatan ini saya coba membuat sebuah logo ya, permintaan dari salah satu teman desainer kita untuk membuat sebuah konsep tutorial logo. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, konsepnya sudah saya buat dalam bentuk sketch di sebuah selembar kertas. Baik, di kertas ini konsep logonya adalah berupa logo kincir angin dengan perpaduan monogram ya, monogram. Jadi di logo ini saya coba menggabungkan 3 konsep. Yang pertama adalah saya ingin menggabungkan objek kincir anginnya ya. Objek kincir anginnya oke, bisa dilihat di sini. Kemudian unsur monogramnya saya pengen memasukkan huruf W dengan M. Oke, kenapa W dengan M? Karena dalam bahasa Inggrisnya kincir angin itu adalah windmill. Oke, gitu ya guys. Oke, di sini letter W-nya itu saya coba ambil di atas ya, bisa dilihat nih. W-nya bagian atas, kemudian M-nya kayak panah mengarah ke atas ini, mengarah ke atas, yang kemudian kincir anginnya adalah objek keseluruhan. Jadi dia simple dan dia menggunakan beberapa objek ya. Logonya itu berbentuk objek, yaitu berupa lingkaran gitu ya, supaya mudah diterapkan di berbagai pengaplikasian ketika nanti diaplikasikan dalam sebuah logo. Baik teman-teman, itu dia secara umum dalam konsep yang ingin saya buatkan tutorialnya. Oke, langsung saja masuk ke tutorialnya ya guys. Sudah saya buat sketsnya tadi. Oke, di sini sketsnya yang sudah saya buat ya, kita masukkan di software. Kebetulan saya menggunakan software Affinity Designer ya, software desain yang dimulai mulai tenar di tahun-tahun terakhir ini. Oke, pertama kita coba bentuk sebuah lingkaran menggunakan objek ya. Kemudian kita bentuk sebuah kincir anginnya menggunakan rectangle, dan rectangle ini dibikin 4 ya, 4 garis. Oke, sebelumnya kita coba ini dulu ya, coba dibentuk berupa kincir angin yang mana di sebelah atasnya ini, sebelah atas dan bawah itu dia seharusnya lebih besar ya. Dan kita coba cari ukuran yang tepat dulu untuk memasukkan rectangle-nya. Oke, ini disesuaikan dengan lingkarannya, dan jangan lupa di rata tengah dan rata kiri kan ya, supaya dia presisi di tengah-tengah dari lingkaran tersebut. Nah, oke, di sebelah tengah yang persegi panjang ini coba kita kecilkan. Di sini saya menggunakan ukuran 100 pixel ya, panjangnya 100 pixel. Jadi di atas dan bawah ini 150 dan di tengahnya ini 100 pixel, supaya dia berbentuk kayak kincir angin yang lebih tajam ya, lebih tajam nampaknya, untuk menyesuaikan dengan konsep yang kita buat tadi. Oke, setelah siap ini saya coba duplikat ya, dan kita rotasikan 90% ke kanan, 90 derajat ya, sorry. Oke, dan diduplikat supaya dia berbentuk sebuah kincir angin ya. Nah, ini dia udah jadi. Kemudian saya coba buat bentuknya ya, bentuk yang paling atas ini sesuai dengan sketsa yang digambar tadi, yaitu untuk membentuk huruf W-nya ya. Tadi di konsepnya itu huruf W-nya itu di atas dan huruf M-nya itu di bawah ya. Jadi supaya unsur monogramnya itu terlihat, makanya dipadukan.
Oke, ini saya duplikat. Fungsinya nanti karena rencananya ada 2 versi ya, 2 versi nanti. Oke, ini untuk membentuk huruf W di bagian atas ya, kita gunakan objek lingkaran supaya dia lebih rapi. Kita perlu menggunakan objek-objek ini dalam pembuatan sebuah logo. Ini adalah teknik-teknik pembuatan logo yang umum saya gunakan ya ketika membuat sebuah project dan lain sebagainya. Oke, ini disesuaikan dengan garis supaya dia membentuk huruf W di bagian atasnya. Oke guys, di sini dia oh iya, dan ini lagi ini baru kita coba potong ya. Kita coba tandai mana bentuk dari yang 2 garis yang berbentuk silang ini. Nggak bisa ditarik, jadi dipotong saja ya, dipotong menggunakan ini nut tools nih. Nut tool ini kita bikin titik-titik atau spot yang ingin kita potong, baru nanti spot yang bawah ini kita hapus ya. Jika masalah ini terjadi, dia tidak lurus ya, maka teman-teman bisa menggunakan corner ya, corner tools supaya dia lurus. Sama ya, perlakuannya sama dengan objek yang kedua ini yang pengen kita hapus. Gunakan corner tools ya. Nah, udah terhapus, kemudian tinggal kita combine ya. Oh ya, satu lagi yang ini perlu juga kita subtract ya, atau kita hapus. Kemudian yang 3 ini coba di combine ya supaya dia menyatu menggunakan add, ada di sebelah menu atas ya, menu atas bagian kanan. Nah setelah ini jadi, tinggal dirapikan sedikit, dan oh iya, kita mesti bikin satu titik di bawah supaya tidak mengganggu yang lainnya, karena tadi objeknya sudah dirubah ya, enggak objek dari dasar lagi. Nah ini sudah disesuaikan mengikuti objek lingkaran supaya dia lebih rapi ya dan presisi. Ini bisa kita hapus, dan huruf W nya ini tinggal di duplikat ya dan arahkan ke bawah untuk membentuk huruf M nya. Nah ini dia huruf M nya, huruf W nya yang bagian atas dan huruf M nya yang di bawah. Kemudian yang tengahnya ini kita rapikan dengan ditarik ke bawah ya, supaya dia lebih seimbang ya. Nah ini dia bentuk kincir anginnya sudah jadi ya, berupa putaran kipas ya, putaran kipas dalam konsepnya. Kemudian lingkaran yang tadi bisa kita hapus, dan ini kita grupkan dan kita ganti warnanya. Saya coba buat warna hitam ya. Nah ini dia yang model pertama ya, model pertama sudah jadi. Kemudian saya coba buat model yang kedua, yaitu bedanya hanya menambahkan frame ya, menambahkan atau outline, menambahkan outline di seluruh
sekeliling dari logo objek ini, dari objek simbol ini. Nah, caranya oke, ini kita combine ya. Nah, ini di combine, tidak digrupkan, beda ya. Oke, kemudian dibuat struknya. Sini saya coba buat struknya 40 ya, 40. Kemudian struk ini ya, ini belum tajam ya, supaya seimbang dengan bentuk logonya harus dibuat tajam di setiap sudut-sudutnya. Oke guys, kita pilih dulu mana yang lebih cocok. Oke, mungkin ini cocok ya guys. Oke, ini berbentuk tajam ya, sudut-sudut potongannya itu dia tajam. Kemudian ini kita ambil outline-nya saja. Di Affinity Designer itu menggunakan menu layer ya, layer, kemudian kita cari expand stroke dan kita bisa pindah ya, kita bisa tarik ke worksheet lainnya. Nah, ini kemudian saya coba bikin outline yang kedua. Outline kedua yang tentunya lebih tipis ya dibanding yang pertama ini. Sini kita coba cari ukuran yang tepat outline-nya, itu dengan kita coba dulu 20, kayaknya masih kurang ya guys. Oke, nah coba 16 ya, 16 rasanya cukup ya, 16. Nah, kita expand to stroke dan kita coba tarik ya. Kemudian outline yang tipis ini akan kita coba potong ya, kita potongkan ke outline yang lebih tebal supaya lebih jelasnya. Ini outline yang kecil dirubah dulu ya warnanya. Nah, dipotongkan ke outline yang besar menggunakan subtract ya, subtract menu. Kemudian digabungkan rata kanan dan rata kiri kan, supaya objek yang pertama tadi masuk ke dalam. Nah, ini dia outline-nya sudah jadi ya, outline-nya sudah jadi, tinggal kita masuk ke proses warna. Oke, di logo ini saya tetap mengangkat konsep minimalis ya, jadi saya menggunakan warna hitam, dan hitamnya itu agak kita softkan sedikit supaya lebih menarik. Oke, ini dia dua bentuknya, yang bedanya hanya di outline-nya saja atau stroke-nya. Oke, kemudian masukkan namanya. Di sini kita coba sesuai dengan namanya, kincir angin, yaitu windmill ya, windmill. Di sini saya menggunakan font Montserrat free ya, free. Oke, kita coba cocokkan ya. Oke, nah ini tinggal diduplikat dan kita masukkan ke bentuk logo yang kedua. Oke, kemudian ratakan rata kiri kan di masing-masing artboard ya. Oke guys, ini dia logonya kincir angin ya, sesuai dengan permintaan teman desainer kita tadi. Oke, di sini saya buat konsepnya sederhana. Jadi saya coba ganti backgroundnya ini, saya cari warna, saya coba warna kuning ya, kuning yang lebih cocok. Oke, sama ini juga backgroundnya warna kuning. Nah, ini dia guys logo yang sudah dibuat ya. Oke, terima kasih atas sudah menonton video saya.